Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada malam hari ini, saya mengundang semuanya untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Nyanyi bagi dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, angkatkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang saya silakan semuanya untuk duduk kembali. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, pengawasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah SWT, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau adalah Allah yang baik, Maha Pencipta langit dan bumi ya Bapa. Kami datang kepadamu di malam hari ini untuk boleh bernyanyi, bersyukur, mengucap syukur, dan juga akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami Mapolsek GKPS Resort Kalimantan Barat boleh melaksanakan pertemuan Mapolsek GKPS Resort Kalimantan Barat di malam hari ini. Tuhan boleh sertai kami, bimbing kami, dan juga kiranya Tuhan menyertai kami di dalam ibadah kami di malam hari ini ya Bapa. Dan juga kepada teman-teman kami yang sempat hadir di kegiatan kami pada malam hari ini, ibadah kami, Tuhan boleh sertai mereka di mana mereka berada ya Bapa. Hanya ini doa kami naikkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Yesus Kristus bersama kami hidup kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Sekarang Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk menyembah. Di dalam kasih-Mu kami bersatu mengangkat nama-Mu Yesus yang kudus. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan renungan harian, mari kita mengangkat pujian dengan judul Hanya Tuhan. Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekarang kita masuk ke pembacaan renungan harian.
serta pada detik ini, diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-40 sampai dengan 55. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Dia telah memperhatikan kebenaran hamba-Nya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang kasar hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tinggalkan sejenak segala kesibukan serta pikiran kita tenangkan dan seluruh perhatian kita kepada Tuhan. Mari kita mengangkat pujian yang berjudul Penyanyi Haleluya. Perbuatanmu
Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, nama Poso GKP Pontianak, nama Poso GKP Singkawang, dan nama Poso GKP Sintang, ada baiknya saya perkenalkan diri dulu ya. Nah, barangkali belum kenal kecuali pemuda di Pontianak. Nama saya Pendeta Andri Saragi. Di Resort Kalimantan Barat ini bertempat tinggal domisili di Pontianak baru sebulan 2 minggu. Kami baru pindah dari Resort Bengkulu 5 tahun yang lalu. Itu saja dulu perkenalan. Oh iya, jangan dipikir saya masih lajang ya. Saya sudah punya istri. Istri saya cantik banget. Ya, Boru Sikoku. Dia takut akan Tuhan. Sehingga pemuda-pemudi Resort Kalimantan Barat, kalau dia cewek, carilah pendamping hidup kalian. Ya, yang cowok jangan jeruk makan jeruk ya, yang takut akan Tuhan. Kalau soal ganteng, soal uang itu belakangan. Yang cowok juga gitu, carilah yang takut akan Tuhan. Amin. Itu dulu perkenalan singkat. Lebih bagus kita perpanjang pada saat nanti mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini juga kami anak-anakmu Seksi Nama Poso GKPS Resort Kalimantan Barat mau mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh mulut, lidah, dan bibir Pendeta Andri Saragi, supaya kami semua muda-mudi Kristen yang ada di GKPS Resort Kalimantan Barat ini jangan ada lagi yang khawatir, tetapi kami bergumul dalam pengharapan yang hidup, bukan bergumul dalam kekhawatiran, tapi bergumul dalam pengharapan yang hidup di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan berfirman pada malam hari ini di tengah-tengah kita sesuai dengan buku Susukara atau buku Almanak GKPS diambil dari Injil Matius. Mari kita buka Injil Matius. Apakah itu Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Malungun, atau bahasa Inggris, bahasa Jerman pun saya mengerti. Tapi sedikit-sedikit ya, tidak banyak-banyak. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan mengajak kita semuanya, baik itu yang daring dan luring, akan membacakannya beramai-ramai. Saya meminta yaitu ayat 25 dan 26 dibaca oleh pemuda-pemudi GKPS Sintang. Ya, ayat 25 dan 26. Kemudian ayat 27, 28 dibacakan oleh pemuda-pemudi GKPS Singkawang 27, 28. Kemudian ayat 29, 30 dibaca oleh pemuda-pemudi GKPS Pontianak. Dan selebihnya biarlah saya yang menghabiskan atau membacakan sampai selesai. Sudah dapat? Halo? Anybody there? Ada orang di situ? Oke, kalau sudah macet. Oke, kalau sudah silakan dibaca oleh Nama Poso GKP Sintang ayat 25 dan 26. 1, 2, 3. Ya, dengar. Ya, silakan diulangi. 1, 2, 3. Oke, kalau begitu saya akan membacakan untuk kita semuanya. Kalau memang kurang berkenan sinyal di sana dan di sini atau di Bima Sakti sana, di Galaksi, saya akan membacakan buat kita semuanya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Mari kita simak. Hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tujuannya yaitu tema jangan khawatir. Tujuannya agar Mama Poso mengerti bahwa kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah, dan Mama Poso didorong memiliki sikap yang tepat di saat pergumulan datang. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, pemuda-pemudi seksi Mama Poso GKPS Pontianak, Cikawang dan Sintang, saya yakin dan percaya kita semua sudah pintar. Sekali lagi, pintar, P-I-N-T-A-R, pintar untuk mengartikan apa itu artinya khawatir. Betul tidak? Betul? Mana satukannya? Betul? Betul. Saya ambil contoh. Saya mau supaya pemuda Pontianak yang di sini untuk memberikan satu arti. Nanti kalau ada yang sama dari Sikawang Sintang, silakan. Dimulai dari Pak Sitompul Junior, Nandes, apa menurutmu apa itu khawatir? Ragu, pandai. Ketua Pemuda Jemaat Pontianak, Bapak Saragi, apa menurutmu artinya khawatir? Resah. Oh, seperti lagu Bimesa. Resah dan gelisah. Ya, ini Pak Sitompul lagi, Pak Kumis dan si Yengo. Gelisah. Hah? Gelisah. Tadi udah aku bilang resah, gelisah. Oke. Siapa dong? Dari sana, Boru Bolon. Rahel, masih Rahel namanya kan? Iya, mana si Jakob? Bukan, itu nama dalaman kita. Ya, silakan Boru Bolon. Takut. Boru Sinaga. Nah, ini asli nih pemudi Sintang ini yang merantau ke Pontianak. Ayo Putri, apa artinya khawatir? Oh, perasaan percaya, tidak percaya yang akan datang. Oke. Nggak perlu ditanya sama abangnya kan, ada si Chris, how are you? Ya, lanjut. Apa artinya khawatir menurutmu deh? Mengandalkan diri sendiri. Teruskan, lanjut. Perasaan cemas. Ini masih si Dita namanya kan? Iya. Kalau bapaknya dipanggil Dita, sama seperti apa pekerjaan kami, pelayanan kami. Ya, Dita
Tidak percaya diri, anggaplah inang ini juga pemudi, ngurusi goku. Tidak yakin, ketua pemuda resort. Ketakutan. Takut kemungkinan buruk. Boros di tonga. Gunda. Iya, kan betul, terbukti. Kita semua sudah pintar menerjemahkan, mendefinisikan semua. Ibaratnya kalau kita mau menulis skripsi, kita harus tahu dulu definisi arti demi arti, kalimat demi kalimat, kata per kata. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sepintar-pintarnya kita menerjemahkan pengertian khawatir, apakah pernah kita alami dalam hidup ini? Ada yang menjawab, pernah. Ada yang menjawab, nggak pernah Pak Pendeta. Bahkan ada yang menjawab, sering. Berarti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ada sebab akibatnya. Berlakulah hukum kausalitas, yaitu cause and effect. Ya, itu kausalitas, ada sebab akibatnya. Kenapa orang khawatir? Kenapa orang gelisah? Kenapa orang gundah gulana? Kenapa orang cemas? Kenapa orang ragu? Kenapa orang bimbang? Ya, jadi itu semuanya bisa dijawab dengan sebuah lagu. Dengan sebuah lagu, mungkin lagunya lagu zaman dulunya. Pernahkah dengar lagu ini? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Pernah dengar? Gak pernah ya? Apa artinya kalau gitu don't worry, be happy? Jangan khawatir tapi bergembiralah. Itu artinya mau mengatakan bukan kata penghiburan soal bergembira untuk mengatasi kekhawatiran, tetapi untuk menenangkan diri kita. Kemudian saya mau mengatakan lagi, pada satu kali kami kan baru sebulan 2 minggu di sini ya, sebulan 2 minggu. Ada seseorang bertanya pada saya, Pak Pendeta Andres Haragi, kenapa Pak Pendeta sering mengatakan slow gitu ya? Apakah itu ada maknanya? Oh ada. Mau tahu? Mau tahu jawabannya pemuda? Mau tahu? Kepo. Iya, karena kepo saya kasih tahu. Saya sering mengatakan slow. Yang pertama adalah untuk menenangkan diri saya. Karena ada pertanyaan bertubi-tubi. Ini gimana Pak Pendeta? Ini gimana? Ternyata orang yang bertanya itu sedang gelisah. Mau tahu apa respon, apa tanggapan, apa jawaban saya. Sehingga untuk menenangkan dia dan menenangkan diri saya sering mengatakan slow. Tetapi slow bukan berarti lelet, bukan berarti lambat. Slow berarti otak saya sudah lebih dulu berputar untuk mencari jawaban yang pas, yang menjadi kebutuhan si penanya. Ya, slow gitu ya. Berarti slow bukannya nyantai, slow bukannya lambat, tapi slow ada action yang mau dilakukan, yang mau dikerjakan. Dan saya sering mengatakan slow itu ternyata ada sebuah habit, a good habit, atau katakanlah kebiasaan baik anak Medan. Ada di sini anak Medan, saya mau kenal. Anak Medan sering bilang slow ya bro, slow. Tapi sayangnya kalau anak Medan setelah mengatakan slow, akhirnya merbadat, bertinju, berantam. Itu tidak bagus. Dan masih ada contoh-contoh lain kalau kita memahami, mendefinisi, mengartikan khawatir. Belum lagi ada lagu rohani. Mungkin ini lagu rohani jadul. Mungkin kalian belum tahu. Yang kalian tahu tadi lagu-lagu yang seperti itu. Ada lagu rohani mengatakan begini. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum pakai. Ada ya? Iya, jangan kamu khawatir, don't worry. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, itulah semua kasus-kasus atau katakanlah problem atau sebagai trouble yang sering kita alami, bahkan nggak usah kita munafik. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana menghadapi atau mengatasi kekhawatiran? Seorang anak muda yang sudah berumur pasti khawatir tidak dapat pekerjaan, khawatir tidak dapat jodoh, khawatir ditinggalkan cewek atau cowoknya,
khawatir tidak disayang lagi orang tuanya, banyak kekhawatiran. Saya mau bertanya kepada jemaat atau pemuda Singkawang. Oh, pemuda Singkawang, adakah di situ malam hari ini diri kalian masing-masing yang tidak merasa khawatir? Pasti ada ya. Gimana ya? Besok aku tugas. Gimana ya soal membagi waktu? Apakah perlu skala prioritas? Entah mungkin juga begitu dalam benaknya pemudi atau pemuda yang ada di Sintang atau di Pontianak ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, sekali lagi saya tegaskan, sekarang permasalahannya bukan lagi kita hidup di dalam kekhawatiran, tapi bagaimana mengatasi, menghadapi kekhawatiran itu. Setuju? Sepakat kita? Sepakat. Oleh karena itu, solusi atau cara terbaik untuk mengatasi, menghadapi rasa kekhawatiran dalam hidup kita ini, apakah sebagai orang tua, apakah sebagai pemuda, apakah sebagai pemudi Kristen, hanya satu jawabannya. Apa? Firman Tuhan. Itulah tadi yang kita baca bersama dan kalian simak, bahwa firman Tuhanlah yang menjadi solusi, yang menjadi jalan keluar untuk mengatasi dan menghadapi kekhawatiran dalam hidupmu. Apa yang dikatakan firman Tuhan tadi? Dikatakan dalam firman Tuhan, bahkan ada contoh-contoh yang disampaikan oleh Injil Matius. Dan yang berkata ini adalah Tuhan Yesus sendiri kepada para murid dan khalayak ramai pada waktu itu, yang dituliskan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Apa yang dikatakan Yesus untuk mengatasi kekhawatiran, menghadapi kegelisahan, keraguan dalam hidup kita? Yang pertama, apa yang dikatakan Yesus? Dikatakan di sini dia menyampaikan sebuah ilustrasi. Apa ilustrasinya? Di ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan, pandanglah burung-burung di udara, burung-burung di langit. Mereka tidak memikirkan makanannya, mereka tidak memikirkan tempat tinggalnya, mereka tidak memikirkan bagaimana hidupnya, tetapi mereka hidup di dalam berserah, berserah dan berpasrah pada penciptanya. Berarti itu mau mengajarkan kita bukan seperti burung-burung, tetapi bagaimana sikap burung-burung di langit itu yang diilustrasikan oleh Tuhan Yesus, bahwa hidup kita di dalam khawatiran, di dalam keraguan, adapun perjuangan kita, adapun usaha kita, tetapi kita tetap berserah pada Tuhan. Amin. Amin. Kenapa ragu-ragu kita mengatakan amin? Amin. Iya. Kalau kita tidak berserah pada Tuhan, kepada siapa kita berserah? Ingat, pemuda-pemudi kami, silakan kita berpasrah, silakan kita berserah pada Tuhan, tapi ingat, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau jangan menyerah, apa bahasa Inggrisnya? Ya, never give up, pantang menyerah. Ya, tetapi maju terus, pantang mundur. Makanya biasakanlah dirimu. Saya sudah mencontohkan, katakan slow dalam dirimu, dan itu akan menenangkan dirimu. Tapi di dalam kata slow itu, kita sudah berpikir apa yang harus kita lakukan, dan kita berserah pada Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Itu yang pertama. Berserah atau berpasrah. Berserah atau berpasrah, tapi jangan menyerah. Kutanya dulu sama Nandes, sudah berapa kau menulis skripsi? Any problem? Bab 2, berapa lama durasi waktunya kau menulis bab 2? Dan sampai kapan kau bisa sampai ke bab 5? Tarik nafas, please. Dalam menarik nafas saja mungkin kurasa Nandes belum berserah pada Tuhan. Masih bermain dengan pikirannya sendiri, seperti tadi ada kawan kita mengatakan, mengandalkan diri sendiri. Tapi biarlah itu Nandes, dalam perjuanganmu, dalam usahamu, your action, tetap berserah pada Tuhan. Tuhan, aku sudah usaha. Tuhan, aku sudah banyak berpikir. Tuhan, aku sudah berusaha, berupaya segala macam. Tapi aku berserah pada Tuhan, supaya aku bisa melangkah ke bab 3 dalam 1 hari, ke bab 4 setengah hari, dan akhirnya bab kesimpulan. Mantap. Amin, guys.
ulang kita dengan pihak dan ikut kawan-kawan. Dan dukunglah juga adanya Prim, dukung, doakan ya. Biar sarjana juga, jangan cuma terima yang untuk bersarjana. Jangan ambil aja. Iya, dapat satu ya, berpasrah. Kemudian apa lagi? Dikatakan Tuhan Yesus bahwa ayat 27, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Ada yang tahu hasta itu apa ya? Hasta. Nggak pernah kalian baca Alkitab? Lebih sering kalian mungkin baca Google. Hasta itu adalah sebuah ukuran zat padat, ya, ukuran zat padat di zaman perjanjian baru dan perjanjian lama, ya, dan itu bisa kita baca, kita bisa buka di kamus Alkitab bagian belakang. Satu hasta sama dengan 45 cm. 45 cm. Artinya hampir setengah meter. Hampir setengah meter. Kalau setengah meter berapa? 50 kan? Jadi ini satu hasta sama dengan 45 cm. Artinya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa pada saat kita dalam kegelisahan, kekhawatiran, apakah kita bisa menambahkan 45 cm lagi jalan hidup kita? Apakah dengan khawatir semua masalah kita bisa selesai? Bisa ada titik akhir, titik finishnya? Oh tidak. Justru semakin khawatir, semakin berbahaya hidup kita. Ya, ada orang merasa khawatir, tidak dapatkan jodoh, tidak dapatkan kerja. Tapi sangat disayangkan, di dalam kekhawatirannya dia cuma nyantai. Dia cuma tergantung pada orang tua. Perjuangan atau usahanya pun tidak kelihatan. Apakah itu bisa menyelesaikan masalah hidupnya? Tidak. Tetapi apalagi dikatakan Yesus untuk seterusnya, dikatakan bahwa segala sesuatunya itu ada awalnya, segala sesuatunya itu ada akhirnya. Dan kembali lagi Tuhan Yesus mengatakan bahwa apakah kita PA atau hanya menyampaikan khotbah? Menyampaikan khotbah berarti ketemu selanjutnya bisa kita PA ya. Karena saya sebenarnya menyampaikan untuk PA, tapi barangkali kita semuanya, kalian adik-adik kami, pemuda-pemudi ada yang sudah janji sebentar lagi mau malam mingguan kan? Ini baru setengah apa ini? Sudah 9. Iya. Dan gak mungkinlah saya dengan istri saya ikut malam mingguan dengan kalian. Nanti ada yang grogi, ada yang apa, yang sangat nikah, gak mungkin juga. Tetapi itu semuanya apa dikatakan Tuhan Yesus? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Berarti banyak-banyaklah kita atau kalian berdoa. Karena semuanya itu akan didengar, akan direspon Tuhan. Ya. Bukan hanya berserah, tapi berdoa supaya kita sanggup, kita mampu, kita bisa menghadapi kekhawatiran itu. Apalah gunanya kita nyanyikan tadi, dia sanggup, tahu-tahunya kita yang ragu-ragu, tahu-tahunya kita yang khawatir, tahu-tahunya itu yang membuat kita gelisah, semakin berkepanjangan, semakin berhasta-hasta. Ya, berarti sudah dapat 2 poinnya bagaimana kita menghadapi kekhawatiran itu. Yang pertama tadi apa? Berserah. Yang kedua adalah berdoa. Dan yang ketiga untuk mengakhiri ini, gak usah panjang-panjang, nanti kalian bosan. Kalau saya sanggupnya sampai besok bicara untuk menyampaikan firman ini. Yang ketiga adalah sesuai dengan tujuan khotbah malam hari ini. Dikatakan bahwa agar nama Poso mengerti bahwa kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah. Ingat, kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah. Dan nama Poso didorong untuk memiliki sikap yang tepat di saat pergumulan datang. Berarti sikap apa rupanya yang harus kita lakukan pada saat pergumulan itu datang? Apakah memang dengan khawatir kita teruskan?
kita lanjutkan, kita perpanjang seperti tadi, diperpanjang berhasta-hasta, tidak. Tapi ingat, yang ketiga adalah pengharapan. Berpengharapan. Ada sebuah buku judulnya yang ditulis oleh mantan ketua PDI. Itu mantan dosen saya itu di Jakarta. Pernah dengar seorang nama pendeta dari GKI di Jakarta sana yang namanya Pendeta Dr. Eka Dharma Putra? Belum ya? Aduh, ya, zaman kita beda, tapi pasti orang tua kalian pernah. Pendeta itu pernah menulis bukunya dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu judulnya Struggling in Hope. Struggling in Hope. Ada yang bisa menerjemahkan apa artinya struggling in hope? Saya mau pemuda di KPSK Kalimantan Barat ini sedikit-sedikit tahu istilah-istilah teologi dalam bahasa Inggris. Jangan cuma didapat dari luar, tapi harus didapat dari gereja ya. Apa artinya struggling in hope? Ya? Kekhawatiran dalam pengharapan. Belum benar. Tapi bagus. Berjuang dalam Boris pengharapan. Melonga sudah berusaha menjawab. Struggling in hope. Berjuang dalam pengharapan. Belum. Sedikit lagi. Belum. Ketua Pemuda Resort. Struggling in hope. Kalau saya mau mengatakan my struggling in hope to the Lord, itu kepanjangannya. My struggling in hope to the Lord. Apakah ada yang bisa menjawab dari pemuda Sintang atau pemuda Singkawang? Coba abangnya Putri dulu. Oh, Chris, coba dulu Chris. Kulihat kami lihat di sini ganteng kali kau di situ, pakai tangan panjang. Di sini ada yang cantik juga. Memang ganteng-ganteng cantik-cantik yang dilihat. Kulihat walaupun dari Zoom. Coba jawab dulu Chris. Give me your answer. Apa artinya my struggling in hope to the Lord? Atau ketua pemuda lah, Bapak Damali, kok sama kumismu dengan apa? Masih sama kumismu dengan Pak si kumpul di sini. Padahal waktu besok kita aku bilang biar tambah ganteng, tambah awet muda, ya sedikit aja dicukur. Tapi itulah antara kalian dua lah, siapa yang menjawab? My struggling in hope to the Lord. Ada? Oke, saya langsung menjawab, menghemat waktu. My struggling hope to the Lord artinya pergumulanku di dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya, struggling itu adalah pengharapan. Ya, in hope itu adalah dalam pengharapan, pergumulan dan pengharapan. To the Lord itu kepada Tuhan. Berarti kita punya pergumulan masing-masing di dalam pengharapan. Sehingga betullah firman Tuhan itu, kebenaran firman itu kekal untuk selama-lamanya. Bahwa anak-anak Tuhan jangan lagi bergumul di dalam kekhawatiran. Amin. Tapi bergumullah kalian dalam pengharapan. Berarti ada 3B malam ini kita dapat firman Tuhan. Ya. Jangan bilang B1, jangan bilang B2, itu makanan semua bahan itu. Ya, kalau B1 ngertilah dikit, B2 semakin ngertilah. Nah, B3 harus mengerti apa itu. Tadi sudah disebut bersalah atau berpasrah. Kedua, berdoa. Yang ketiga adalah berpengharapan atau bergumul dalam pengharapan. Jangan lagi bergumul dalam kekhawatiran, di dalam kegelisahan. Saya mau bertanya kepada Dita. Kayaknya kurang segar. Yang baru dimarahin papa mamanya kau Dita. Coba Dita, apalah pergumulanmu kalau pagi bawa kereta? Slow, nggak nyampe dia ke papa mama. Lalu kalau nyampe ketawa ini mereka. Baik Dita. Hah? Kok sama deh? Iya, satu kampus kalian, sama-sama semester terakhir. Oh beda kampus. Pak Ketua juga, tugas akhir. Kamu, siapa di sini yang tadi tugas akhir? Angkat tangannya. Apa tugas akhir? Jodoh. Oh iya. I know what you mean tugas akhirmu. I know what you mean.
tangannya, kakinya nggak usah diangkat. Kalau diangkat kakinya nanti sama-sama kita beranjak alias pulang dalam damai kalau sudah selesai. Ya, sudah terkasih dalam nama Yesus Kristus. Memang saya menyampaikan ya seperti itulah, seperti orang selengean ya. Tapi biarpun selengean kita tetap fokus pada firman Tuhan bahwa kekhawatiran itu ada, ya. Jangan kita tiadakan kekhawatiran. Kalau kita tiadakan kekhawatiran kita munafik. Tapi kita akui kekhawatiran, kegelisahan, keraguan dan apapun itu tadi definisinya ada. Tapi bagaimana mengatasinya? 3B. Berserah atau berpasrah, kemudian berdoa pada Tuhan, dan yang terakhir adalah bergumul dalam pengharapan atau berpengharapan di dalam pergumulan. Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin dan percaya kita semua jadi orang yang sukses. Seperti lagu si Malumun apa dibilang? Sihol sukses. Sihol sukses kebesarannya. Sihol sukses dalam berumah tangga. Sihol sukses gabe pandoding somong bisa lurus di tongaon. Tapi ingat ya, kalau sudah sukses ingat kawan namanya. Barangkali nanti jumpa kita, aku udah tua, udah banyak uban, udah pakai tongkat. Pak Pendeta, halo bro, mati aku. Tempoh hari waktu jumpa di Pontianak manggil Bapak Pendeta, begitu udah sukses dia, bro, aduh. Slow. Aku jangan sama Bapak pribadi slow. Oke lah. Ya, ingat kawan lama, artinya kita masih di dalam saudara-saudari dalam nama iman. By the way, perlunya kita PA, kayaknya seru sekali menyimak kalian. Atau cukupnya Asidon, saya mohon, Bui mohon, halo si Kawang Sintang, kalau di Pontianak sudah keteropongnya wajah-wajah di sini. Asidon, bisa lah ini? Hah? Atau kurang lebih aku kurang kasih tambahin. Karena saya yakin daya tangkap seorang atau sekelompok orang pasti terbatas. Tapi begitulah firman Tuhan. Saya menyampaikan sikap padat jelas saja. Gak usah terlalu bertele-tele, berpanjang-panjang. Nanti semakin melebar, bukan mendalam, bukan semakin tajam. Tapi firman Tuhan pada hari ini, pada malam hari ini mau menegaskan pada kita, ingatlah, bukan dihafal, tapi diingat bahwa firman Tuhan pada malam hari ini, kalau ditanya nanti sama orang tua kita, apalah tadi pesan khotbahnya, supaya kita jangan khawatir. Bagaimana mengatasi supaya jangan lagi ada kata khawatir, yaitu berserah atau berpasrah, bukan menyerah, kemudian berdoa, berbicara pada Tuhan, kemudian terakhir bergumul dalam pengharapan ataupun berpengharapan dalam bergumulan. Misalnya ada seorang pemuda, wanita atau pemudi, dia bergumul dengan kekasihnya, ya bergumul dengan kekasihnya karena mengalami LDR. Ada di sini yang pernah mengalami LDR atau sedang LDR? Angkat tangan. Aku dulu dengan istriku Polisi Topu, itu pacarku, pernah kami mengalami LDR. Apalah LDR, Polisi Topu masih mengusir dirimu. Apalah LDR itu? Long distance relationship. It's good. Apakah tidak kaget? Aku bilang itu. Kaget Polisi. Ya, long distance relationship artinya hubungan jarak jauh. Pada saat kita mengalami LDR, memang disitulah kekhawatiran. Khawatirlah cewek kita diserobot orang. Khawatirlah cowok kita tiba-tiba sudah ada jalur kuning, tenda biru, tanpa undangan, seperti itu. Coba. Ya, padahal kalau saya mengatakan, nggak apa-apa lah, mau diserobot orang, jalur kuning, tenda biru. Kalau aku dulu, kalau memang terjadi LDR, putus tengah jalan dengan inang ngurus itu, slow. Apa prinsipku? Misalnya, for example, putus ngurus itu, masih ada
saja guru purba, guru damai, guru sinaga. Ya kan, Neng? Tapi itu tidak terjadi. Cita kami dijaga Tuhan. Cie. Kayaknya ada yang senang gembira. Apakah itu terjadi dengan dirimu, Putri? Senyum-senyum abang kasih Kris, kenapa kau terima uangmu? Selalu Kris, kami jaga adikmu Kris. Atau si kawan di sini, si kawan kayaknya siapa ya? Belum kenal. Oh nanti 2 minggu lagi jumpa kita, minggu terakhir. Iya, ada yang mau diceritakan Putri, kayaknya tadi kau kayaknya greget banget. Iya, pernahkah kami mendoakan cowokmu, your boyfriend, dalam LDR-mu atau Guru Simbolon Rahel? Orang dekat Hah? Hah? Atau mungkin Mas Puter, Mas Prima, Nah, dekat. Borussia siapa nih? Baca tahu aja sih ini siapa nih? Aku sudah bisa tebak. Borussia siapa gue? Siapa dia? Selalu sedikit lagi nyampe kata itu. Ayo Sadina, bisanya kau sambungkan Borussia? Oh itu dia. Doalah sudah menutup. Tidaklah, tapi semuanya hanya humor ya, tidak ada satupun untuk memojokkan. Tapi kembali pada firman. Begitulah kiranya firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita akhiri dan ingatlah selalu, jangan khawatir, segala sesuatunya bisa kita atasi, bisa kita hadapi. Soal kekhawatiran, asalkan kita berserah, berdoa, dan berpengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sedemikianlah hamba-Mu Pendeta Resa Ragi membawakan firman-Mu dalam kondisi apa adanya, tidak direkayasa, supaya kami mudah untuk memahami dan juga Engkau kuatkan kami melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih di dalam masa muda kami, supaya kami jangan lagi khawatir, tapi kekhawatiran itu bisa kami atasi, bisa kami hadapi seandainya kami berserah, berdoa di hadapan-Mu dan juga berpengharapan di dalam pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong bantu dan kuatkan, teguhkan kami ya Tuhan. Semuanya nama Poso GKPS di Resort Kalimantan Barat ini, nama Poso GKPS Putiana, nama Poso GKPS Sikawang, dan nama Poso GKPS Sintang. Apapun itu yang menjadi pergumulan di hidup kami di dalam masa muda ini, di dalam pasangan hidup, pekerjaan, pelayanan, aktivitas, atau apapun itu yang menjadi cita-cita kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menjadikan itu semua, sehingga bertambah-tambah iman dewasa kami di hadapan-Mu, bertambah-tambah pula berkat-Mu melimpah kepada kami masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah siap untuk berserah, berdoa, dan berpengharapan. Kami atasi, kami hadapi kekhawatiran hidup kami bersama Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk apa yang telah dibawakan Pendeta Andre pada malam hari ini. Kiranya 3B yang dapat kita bisa ingat dan kita renungkan lagi ya teman-teman. Tetaplah kita berserah dan berpasrah kepada Tuhan, berdoa dan juga bergumul di dalam pengharapan. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pak Anita. Tapi kita mengangkat pujian sebagai respon dari firman Tuhan juga. Kita angkat pujian yang berjudul Sebab Kau Bisa.
hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita bawakan lagu ini dari awal memberi kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Maka Anita dapat membawa kita di dalam doa syafaat. Dari teman-teman Sintan dan Singkawang, adakah doa khusus dari teman-teman nama Poso? Oh, saya boleh mengatakan yang namanya Jelita Borusaragi itu pemuda ya? Nah, itulah doakan karena lagi sakit ya. Di rumah sakit Bayangkara. Jelita Borusaragi Selamatan di rumah sakit Bayangkara. Ada yang lain? Tugas akhir. Kalau tidak ada lagi yang mau didoakan secara khusus, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan pujilah nama Tuhan untuk kasih dan setia yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menentukan keluarga Bapa nama Poso Resort Kalimantan Barat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami dengan keadaan luring dan daring ya Bapak. Walaupun mungkin kami terpisah satu sama lain, baik itu untuk nama Poso yang ada di Sintan dan juga Singkawang, tapi kami yakin ya Bapak bahwa pertemuan kami pada malam hari ini tidak akan sia-sia, karena membawa satu hal yang boleh kami terapkan di dalam kehidupan
Tuhan yang Maha Baik, kami bersatu hati ya Tuhan berkumpul di sini untuk membawa doa-doa kami ya Bapak. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Jelita Sinar Mata yang sedang sakit. Ya Tuhan, Engkau menjaganya ya Bapak, berkati segala pengobatan yang dilakukan oleh Jelita, berkati segala obat, berkati segala treatment ataupun segala perawatan yang dia terima ya Tuhan, supaya memiliki respon yang positif bagi tubuhnya. Berkati untuk setiap medis yang merawatnya, biarlah Engkau memberikan ketabahan, dan begitu juga untuk keluarga yang merawatnya, biarlah juga Engkau memberikan kekuatan dan kesabaran. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang melaksanakan tugas akhirnya, yang sedang mengerjakan skripsinya. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat yang daripada-Mu, supaya mereka benar-benar berserah penuh kepadamu dan tidak pernah menyerah untuk mengerjakannya sampai selesai. Itu juga ya Tuhan untuk teman-teman kami dalam mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan di dalam masa penantian ini, biarlah dia semakin kenal dan dekat kepadamu, dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ataupun panggilan hidupmu di dalam hidup teman kami yang sedang mencari pekerjaan ya Bapak. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman yang sudah bekerja, biarlah Engkau yang terus menajamkan segala panggilan hidup kepada setiap orang yang sudah bekerja, supaya tidak hilang visi, tapi biarlah Engkau yang menggerakkan hati mereka untuk melihat kepada panggilan hidup mereka. Begitu juga teman-teman kami yang mencari pasangan hidup, biarlah ya Tuhan di dalam masa penantian ini kami boleh semakin mengandalkan Tuhan, dan juga semakin melihat bahwa dalam masa penantian ini kami mempersiapkan diri lebih baik dan lebih matang, dan semakin menjadi nama poso yang dewasakan firman Tuhan ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Andre, biarlah Tuhan Kau berikan dia kesehatan, memberkati setiap pelayanan yang dikerjakannya, biarlah dia boleh memberitakan lebih banyak lagi ya Bapak, supaya firman Tuhan semakin banyak didengar orang lain, dan semakin banyak yang percaya kepada-Mu ya Bapak. Itu juga ya Tuhan untuk keluarga Pak Pendeta, biarlah Engkau memberkati Amang dan Inang yang di rumah, berkati ya Tuhan kesehatan mereka, berkati apapun yang sedang dikerjakan mereka, kiranya Engkau yang menyertai dan memimpin mereka ya Bapak. Ya Tuhan, berkatilah Bapak untuk nama poso GKPS Resort Kalimantan Barat, baik itu di Pontianak, Sintang, dan Singkawang. Biarlah Tuhan kami punya kesatuan hati ya Bapak, supaya kami menjadi nama poso yang menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekolah kami, lingkungan kuliah kami, lingkungan pekerjaan kami, supaya kami menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan apa yang kami dapat pada hari ini dari firman-Mu, biarlah kami menjadi pemuda yang berserah, berdoa, dan juga berpengharapan di dalam Tuhan, di dalam segala kekhawatiran kami, di dalam segala penderitaan ataupun di dalam masalah kami tidak takut, sebab Engkau menyertai kami. Dan biarlah Tuhan kami terus bersemangat untuk mengejar firman-Mu, mengejar kerajaan-Mu, supaya kami didapati setia dan menjadi serupa dengan Engkau ya Bapak. Ya Bapak, inilah doa kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar, Allah yang mengerti, dan percaya secara penuh bahwa Engkau melakukan bagian-Mu dengan baik, dan biarlah Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berarti juga ya Bapak, nantinya kami dari pertemuan ini akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau yang mengantarkan kami selamat sampai tujuan tanpa kekurangan suatu apapun, dan Engkau bangunkan kami dengan besok pagi keadaan yang sehat dan sempurna, dan bersemangat untuk kembali beribadah ke gereja di hari Minggu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan menunjukkan persembahan kita. Sambil persembahan berjalan, kita ada pujian Tuhan Bapa. Firman-Mu Tuhan
bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita akan menjadi dalam hati semangat dan mari bersukacita kita sama-sama katakan firman Tuhan kita Firman-Mu Tuhan ditambahi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita berdoa dan kita saksikan doa Bapa kami yang di surga. Mari kita doakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalur nasyamma pasu-pasu hambani Tuhan nebata. Hidup nyurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni nebata Bapa. Apa persoran ni ton wina pasing ma nama kasumani nama ramoti mamasuk-masuk nasyam kenupan. Nama poso GKPS Pontianak, nama poso GKPS Singkawang, pakon nama poso GKPS Sintang, umbani borgin on Rosi Sadokani Dokani. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Horas pada ke depan. Horas. Tuhan berkati kalian semua, pemuda GKPS Resort Kalimantan Barat.